Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nisa Putri, PP 1710 11 52610587 SI 15, akan menjelaskan apa itu implementasi sistem. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan salah satu tahap dari pengembangan sistem informasi yang tujuannya untuk mempersiapkan sistem informasi yang agar bisa dioperasikan. Tahap-tahap implementasi sistem terdiri dari 3. Yang pertama, menerapkan rencana implementasi. Yang kedua, melakukan kegiatan implementasi. Yang ketiga, tindak lanjut implementasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tahap implementasi. Tahap implementasi yang pertama yaitu membuat rencana implementasi. Langkah-langkah yang disiapkan antara lain adalah menentukan anggaran biaya. Semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan implementasi perlu didengarkan dalam bentuk anggaran biaya. Yang kedua yaitu pengaturan waktu atau penjadwalan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan implementasi pada diatur dalam bentuk schedule atau penjadwalan. Tahap yang kedua yaitu melakukan kegiatan implementasi. Kegiatan implementasi dilakukan dengan dasar kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana implementasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap implementasi terdapat 5, yaitu pemilihan dan pelatihan personal, pemilihan tempat dan instalasi, programan dan testing programan, testing sistem, dan yang kelima yaitu konversi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu kegiatan tahap implementasi. Tahap yang pertama yaitu pemilihan dan pelatihan personil. Telah diketahui bahwa brainware atau manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pembuatan sistem informasi. Baiklah, pemilihan personilnya. Personal untuk sistem informasi dapat berasal dari 2 sumber, yaitu internal dan eksternal. Faktor eksternal yaitu karyawan, dan eksternal karyawan di luar pus atau orang. Selanjutnya yaitu pelatihan pendidikan. Pelatihan atau training untuk personal operasi didekatkan pada bagaimana cara mengoperasikan sistem. Yang kedua, pendidikan untuk pemakaian sistem informasi. Ada beberapa pendekatan dalam pelatihan atau pendidikan. Yang pertama, ceramah, pelatihan prosedur, pelatihan tutorial, simulasi, latihan langsung dipekerjakan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu beberapa pendekatannya. Yang pertama, ceramah atau seminar. Pendekatan ini memungkinkan pemberian ceramah atau seminar memberikan pendidikan banyak dalam satu waktu. Perbedaan ceramah dan seminar yaitu ceramah lebih bersifat mengungkapkan, sedangkan seminar lebih bersifat pembahasan semua materi-materi yang ada. Yang kedua, pelatihan prosedural. Pendidikan pelatihan ini menyediakan kepada masing-masing personal prosedur tertulis yang menjelaskan kegiatan personal tersebut. Yang keempat, simulasi. Pendekatan ini dilakukan dengan membuat simulasi yang mewakilkan lingkungan atau sistem kerja personal. Yang kelima, latihan langsung di pekerjaan. Pendekatan ini meletakkan personal langsung pada posisi pekerjaannya. Skedul pelatihan atau pendidikan, siap yang akan dilatih atau dididik. Subjek, materi pelatihan pendidikan, tanggal dan waktu, lokasi, pendekatan pelatihan pendidikan, dan instruktur. Yang kedua yaitu pemilihan tempat dan instalasi HW dan SW. Pemilihan tempat HW dan SW ditentukan dan disiapkan. Keamanan fisik dari tempat perlu juga dipertimbangkan. Yang ketiga, pemrograman dan testing program. Pemrograman yaitu sebelumnya perlu dilakukan pemrograman. Pemrograman merupakan kegiatan penulisan program yang akan dieksekusi oleh komputer. Yang kedua yaitu testing program. Sebelum program diterapkan, maka program harus bebas dari kesalahan atau bisa diuji terlebih dahulu agar bebas dari kesalahan. Selanjutnya, tahap-tahap testing program. Yang pertama testing unit, yang kedua testing integrasi, yang ketiga testing validasi.
keempat yaitu testing system. Testing system dilakukan untuk memeriksa kekompakan atau hubungan antar komponen dari sistem informasi. Yang kelima, konversi sistem. Proses konversi sistem merupakan proses untuk melakukan sistem baru supaya siap dimulai untuk dapat digunakan. Ada beberapa pendekatan untuk melakukan konversi sistem. Yang pertama, konversi langsung. Yang kedua, konversi paralel. Yang ketiga, konversi percontohan. Yang keempat, konversi bertahap. Hal ini dilakukan pada konversi sistem. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu beberapa pendekatan konversi sistem. Yang pertama, konversi sistem langsung. Pendekatan konversi sistem langsung dilakukan dengan mengganti sistem yang lama dengan yang baru. Yang kedua, konversi paralel. Pendekatan ini mengoperasikan sistem yang baru bersamaan dengan sistem yang lama pada periode waktu tertentu. Yang kelima, yang ketiga, konversi percontohan. Pendekatan konversi dilakukan bila sistem yang baru diterapkan pada beberapa area yang terpisah. Yang keempat, konversi bertahap. Pendekatan konversi bertahap dilakukan dengan menerapkan masing-masing modul yang siap yang baru atau subsistem yang berbeda secara unit. Selanjutnya, tahap-tahap implementasi yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut implementasi. Tindak lanjut dari implementasi sistem adalah melakukan tes penerimaan. Tes ini berbeda dengan tes sebelumnya. Pada tes ini dilakukan dengan menggunakan data yang sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sistem. Tahap pemeliharaan sistem mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan, kelancaran, dan penyempurnaan sistem yang telah dioperasikan. Berdasarkan hal-hal, maka proses yang tercakup dalam pemeliharaan sistem dapat terbagi menjadi 4, yaitu pemetaan pengoperasian, antisipasi pengusaha kecil, penyempurnaan, antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Yang pertama yaitu pemantauan pengoperasian. Tujuan proses ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengoperasian. Yang kedua yaitu antisipasi gangguan kecil. Suatu sistem yang telah diuji tetap ada kemungkinan mengandung gangguan kecil. Yang ketiga yaitu penyempurnaan. Suatu sistem setelah berjalan beberapa waktu membuat penyempurnaan karena berbagai alasan, seperti perkembangan bisnis, penambahan organisasi, perubahan kebijakan manajemen. Yang keempat yaitu antisipasi faktor-faktor di luar aplikasi. Walaupun sistem telah dapat berfungsi sebagaimana diharapkan, tetapi masih ada antisipasi faktor di luar aplikasi. Contohnya yaitu virus, kerusakan atau kehilangan data, sistem diakses oleh user yang tidak berhak, atau dihack sistem lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan materi tentang implementasi sistem. Saya Sintia Nisa Putri, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.